Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Lulu Fionika, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengupas tuntas permasalahan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan Data dan atau keterangan dari pembicara yang luar biasa. Perkenalkan, saya Vira Kusuma yang menjadi moderator pada webinar hari ini. Webinar yang diadakan oleh Texco Solution hari ini berjudul SP2DK adalah maut atau bukan? Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya mengenalkan Texco Solution terlebih dahulu. Texco Solution menyediakan layanan konsultasi pajak dengan partner yang berpengalaman lebih dari 15 tahun. Tujuan utama kami adalah untuk melayani klien kami dengan menyediakan konsultasi pajak, akuntansi, kepabean, dan hukum. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan solusi komprehensif untuk mencapai kepentingan klien kami. Kemudian, kami ingin menunjukkan 12 bidang keahlian yang dimiliki Texco Solution. Di antaranya adalah jasa outsourcing, perbankan, asuransi, trading, manufaktur, industri pertambangan, minyak dan gas, konveksi, industri penerbangan, industri pelayanan, jasa pengiriman barang, retail elektronik, distributor pulsa, dealer otomotif, konstruksi power plant, industri peternakan, dan distribusi alat berat. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Lulu Fionika, Senior Associate Tax dari Texco Solution. Mari kita dengarkan presentasi dari pembicara kita. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan saat pembicara melakukan presentasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara melalui fitur Q&A, dan pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Untuk Ibu Lulu, dipersilakan menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada Ibu Vira selaku moderator hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai SP2DK adalah maut atau bukan. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dan kelancaran pada acara kita hari ini. Baik, tadi moderator telah menyampaikan profil mengenai saya. Bapak Ibu sekalian dapat memanggil saya dengan nama Lulu saja. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan pada saat saya menyampaikan webinar hari ini, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada. Nanti di akhir sesi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu berikan. Baik, Bapak Ibu. Jadi, kita langsung masuk saja ke materi ya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai SP2DK yang biasa disebut sebagai surat cinta dari kantor pajak ya, Bapak Ibu. Sebenarnya, Bapak Ibu, kalau kita sudah dapat surat cinta dari kantor pajak ini tidak perlu panik Bapak Ibu karena SP2DK ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang telah melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Baik, Bapak Ibu. Lalu apa sih yang menjadi dasar? eh Mbak, next slide. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar kantor pajak menerbitkan SP2DK ini ya? Sebenarnya SP2DK ini adalah salah satu fungsi dari SE
strip 05 garing PJ garing 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. SE nomor 5 tahun 2022 ini diterbitkan untuk menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya, Bapak Ibu, yaitu ada SE nomor 3 tahun 2000 tentang penerbitan surat teguran, no, SE nomor 26 tahun 2007 tentang optimalisasi pemanfaatan data perpajakan, SE nomor 27 tahun 2012 tentang pengawasan pembayaran massa, SE nomor 37 tahun 2015 tentang pengawasan wajib pajak baru, SE nomor 39 tahun 2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data atau keterangan dan kunjungan visit kepada wajib pajak. SE nomor 62 tahun 2015 tentang pelaksanaan operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan, SE nomor 47 tahun 2016 tentang pengawasan wajib pajak tentang sistem informasi, SE nomor 7 tahun 2020 tentang kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka perluasan basis data. Selanjutnya, apa sih sebenarnya SP2DK itu ya Bapak Ibu? Kalau SP2DK, seperti kepanjangannya, yaitu surat permintaan penjelasan atas data dan garis miring atau keterangan, yaitu surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak dalam rangka kegiatan untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan. SP2DK ini diterbitkan mengacu kepada sistem self-assessment perpajakan di Indonesia, Bapak Ibu, di mana wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan sendiri atas wajib pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, oleh karena itu, proses pengawasan yang tetap harus dilakukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan perpajakan. Dengan begitu, kegiatan pemungutan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, SP2DK ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu SP2DK formal dan SP2DK material. SP2DK formal itu diterbitkan dengan yang berkaitan dengan formalitas pemenuhan kewajiban perpajakan Bapak Ibu, seperti kelengkapan dokumen perpajakan, kebenaran pengisian SPT, dan ketepatan pembayaran pajak. Terus yang kedua itu ada SP2DK material, yaitu yang berkaitan tentang substansi pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti pencatatan transaksi, penentuan nilai transaksi, dan pengenaan tarif pajak. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu dulu sudah sering mendapatkan SP2DK akan menyadari nih Bapak Ibu, kalau sekarang itu SP2DK sudah beda dengan yang dulu. Sekarang lebih kompleks ya Bapak Ibu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kalau yang dulu AR itu masih melakukan penelitian secara manual Bapak Ibu. Caranya cuma dengan membandingkan data pelaporan SPT PPh Badan dengan SPT massa saja. Terus kertas kerja yang dipakai oleh AR itu biasanya masih manual menggunakan Excel aja. Sehingga ya kalau misalkan AR-nya ini lagi rajin banget nih, pasti lagi sering mengeluarkan SP2DK, menerbitkan SP2DK buat wajib pajaknya. Tapi kalau sekarang DJP itu sudah menggunakan aplikasi CRM. Perlu Bapak Ibu ketahui aplikasi CRM ini yaitu suatu proses pengolahan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan. Sudah disertai dengan evaluasinya, Bapak Ibu. Nah, CRM ini didesain khusus untuk memperhatikan risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban Bapak Ibu. Jadi, apa aja sih yang dimitigasi di CRM ini? Itu ada pada saat pendaftaran, pelaporan yang melalui e-filing itu, terus pembayaran pajak, kebenaran pelaporan juga eh, sudah ada di CRM ini. Terus apalagi ya Bapak Ibu, wacananya 2025 ini kan kita mau pakai Cortex ya. Jadi semua data itu terpusat di Cortex. Jadi mungkin mitigasi risiko dari kantor pajak itu akan lebih kompleks lagi Bapak Ibu. Kemudian jadi
apa sih yang menjadi penyebab wajib pajak itu menerima SP2DK ya Bapak Ibu? Yang pertama itu ketidaksesuaian data. Biasanya kantor pajak itu setelah Bapak Ibu menyampaikan SPT, entah itu SPT masa atau SPT tahunan. Nah, kantor pajak akan menyandingkan data laporan Bapak Ibu ini dengan data yang dimiliki oleh eh, kantor pajak itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian data, itu kantor pajak akan menerbitkan SP2DK untuk meminta penjelasan kepada Bapak Ibu. Kenapa sih kok ini kok datanya beda gitu yang Bapak Ibu kirimkan dengan yang kantor pajak itu punya gitu kan. Terus yang kedua itu ada ketidakpatuhan terhadap aturan pajak seperti kayak kurangnya pembayaran pajak yang seharusnya atau pelaporannya tidak akurat gitu. Misalkan lebih waktunya. Jadi mereka dapat menerbitkan SP2DK tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan data pendukung yang diragukan. Misalnya nih, jika ada ketidaksesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan data yang dimiliki oleh pihak KPP. Kemudian yang keempat, ada pelaporan yang tidak lengkap atau tidak jelas ya Bapak Ibu. Misalkan kurangnya identitas lawan transaksi. Nah, itu biasanya dari kantor pajak akan menerbitkan SP2DK untuk memintai penjelasan dari wajib pajak itu. Kemudian selanjutnya ada ketidakpatuhan terhadap pajak tertentu. Misalkan PPN-nya nggak disetor nih Bapak Ibu ya, jadinya eh, nggak lapor nih PPN-nya gitu kan. Nah itu bisa diterbitkan SP2DK. Terus ada informasi dari sumber eksternal DJP yang menunjukkan adanya potensi-potensi ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan diterbitkannya SP2DK itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya Bapak Ibu, SP2DK ini diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan dan mengklarifikasi potensi pajak yang ada di poin-poin SP2DK ini. Wajib pajak diharapkan itu memberikan penjelasan tanggapan yang memadai sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat SP2DK, itu Bapak Ibu jangan bilang, saya nggak setuju dengan poin SP2DK ini. Tapi harus dibuktikan dengan bukti pendukung yang jelas gitu Bapak Ibu ya. Kemudian gimana sih gambaran umum dari SP2DK ini? Di sini udah ada gambar bagannya ya Bapak Ibu. Jadi eh, proses terbentuknya SP2DK ini yang pertama itu kantor pajak akan pegawainya akan menyusun SP2DK tersebut, kemudian kasih pengawasannya akan memparaf SP2DK tersebut, dan kemudian kalau disampaikan ke kepala KPP apabila memang terjadi ketidaksesuaian atau temuan akan diterbitkannya SP2DK ini. Nah, SP2DK ini Bapak Ibu akan disampaikan kepada Bapak Ibu atau wajib pajak itu bisa melalui jasa pos kurir, kalau sekarang bisa pakai JNE juga, atau bisa dikirim ke email yang terdaftar di NPWP perusahaan atau orang pribadi, atau bisa juga diberikan secara langsung, Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita sudah mendapatkan SP2DK ini, Bapak Ibu, kita harus memberikan tanggapan. Nah, di sini kan ada bagiannya ya, Bu. Kalau misalkan wajib pajak bersedia menerima SP2DK tersebut, maka kita harus memberikan tanggapan kepada tanggapannya ini bisa secara lisan ataupun tulisan. Kalau misalkan tanggapannya sudah disampaikan dan sudah terjadi pembahasan, maka kantor pajak akan menerbitkan berita acara yang menandai SP2DK ini telah selesai. Namun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menerbitkan nih tanggapan SP2DK itu, nanti bisa jadi terjadi pemeriksaan ya Bapak Ibu. Kemudian ada gimana sih kalau misalkan kita telat nih memberikan tanggapan? Sebenarnya kita ngasih tanggapan gitu, tapi ternyata udah lewat dari batas yang ditentukan. Batasnya itu 14 hari ya Bapak Ibu setelah SP2DK itu diterima. Nah, ini biasanya akan ada kebijakan
kebijakan-kebijakan yang diberikan Kepala KPP. Yang pertama itu bisa jadi Kepala KPP ini memberikan perpanjangan waktu untuk Bapak Ibu memberikan tanggapannya itu tadi. Atau yang kedua, Kepala KPP ini bisa jadi langsung melakukan kunjungan, visit ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Atau yang ketiga, Kepala KPP ini bisa langsung memberikan eh, memverifikasi atau melakukan pemeriksaan bukti permulaan, Bapak Ibu. Untuk itu, jadi jangan sampai telat dari 14 hari sih kalau misalkan mau menyampaikan SP2DK-nya. Kemudian yang selanjutnya, ganti slide. Mbak. Selanjutnya itu, ini apabila SP2DK itu selama proses penerbitan SP2DK terjadi ditemukan yang pertama itu kesalahan yang bersifat human error, terus kemudian wajib pajak tuh ternyata sudah diperiksa tahun pajak atau masa pajak yang diterbitkan SP2DK, kemudian ditemukan data atau keterangan yang belum masuk dalam KKPT dan LHPT. Nah, ini kalau misalkan SP2DK itu sudah belum disampaikan kepada wajib pajak, berarti SP2DK-nya langsung dibatalkan. Tapi kalau misalkan SP2DK-nya ini telah sampai ke wajib pajak, maka eh, ada simpulannya. Misalkan kesalahannya ini terjadi karena human error, maka SP2DK-nya dibatalkan. Kemudian apabila wajib pajak diterbitkan SP2 atau pemeriksaan tadi, bukti permulaan atau penyidikan, maka simpulannya wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, ini akan terbit penyusunan LHP-DK. Kemudian apabila ditemukan data atau keterangan yang belum masuk dalam KKPT dan LHPT, maka simpulannya terdapat data atau keterangan dalam SI yang terkait dengan KKPT dan LHPT dengan tindak lanjut PNKM ulang. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari surat SP2DK. Ada dua bagian yang harus kita perhatikan, yaitu bagian pertama itu biasanya di alinea 1 dan di situ ada poin-poin SP2DK yang diterbitkan oleh kantor pajak. Jadi apa sih potensi pajak kita? Nah, itu ada di alinea pertama. Nah, kita harus cek dulu tuh datanya, terus keterangannya. Apakah poin-poin itu sesuai dengan kondisi yang terjadi atau tidak? Kemudian bagian surat SP2DK yang kedua yang perlu diperhatikan itu bagian informasi lebih lanjut. Nah, ini biasanya ada nomor AR. Jadi kalau misalkan kita bingung tentang temuan-temuan itu, kita bisa menghubungi AR yang tersedia di situ. Selanjutnya, siapa sih AR itu ya Bapak Ibu ya? Jadi AR itu adalah jabatan pelaksana pada kantor pelayanan pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Oh ya Bapak Ibu, biasanya AR ini juga tertera pada DJP online. Kalau Bapak Ibu membuka DJP online, nah itu biasanya ada tertulis nama dari AR Bapak Ibu sekalian. Tugas pokok dan fungsi AR itu yang pertama melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pengawasan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi. Yang ketiga, melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengelolaan, penelitian, analisis, pemuktahiran, dan tindak lanjut data perpajakan. Yang keempat, melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak. Yang kelima, menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak mau tanya-tanya tentang eh, perpajakan mereka itu bisa tanya ke AR sebenarnya. Kemudian selanjutnya untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi.
tidak berbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak. Selanjutnya, melaksanakan pengelolaan administrasi, penetapan, dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Selanjutnya, nah ini adalah cara atau tahap penyampaian tanggapan SP2DK. Jadi Bapak Ibu eh, di surat SP2DK itu juga sudah dijelaskan bagaimana sih cara menanggapi SP2DK ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke KPP untuk bertemu dengan AR-nya atau bisa menghubungi AR-nya itu bisa misalkan bisa melalui Zoom atau melalui telepon atau Bapak Ibu bisa langsung melakukan membuat tanggapannya itu secara tertulis kemudian baru disampaikan ke kantor pajak. Tanggapan-tanggapan yang perlu Bapak Ibu buat di surat tanggapan itu ada tiga jenis nih Bapak Ibu. Yang pertama, mengakui adanya kekeliruan dan atau melakukan pembayaran atau pembetulan SPT. Jadi kadang nih kita kayaknya udah benar, tapi ternyata pas kita dapat SP2DK, oh ternyata kita salah nih. Nah kita bisa melakukan pembetulan SPT nantinya. Tapi ini bisa dimasukkan ke tanggapan SP2DK dulu. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan data sebagai bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK. Misalkan nih, di poin SP2DK ditulis kita belum lapor PPN, padahal kita sudah lapor PPN gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan di surat tanggapan itu dan dilampiri dengan BPE, bukti penerimaan elektronik dari SPT PPN itu. Kemudian yang ketiga, melakukan pertemuan dengan AR untuk meminta penjelasan tambahan selain data yang telah disebutkan dalam SP2DK. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung nih sama poin-poin SP2DK yang ada di surat, nah itu Bapak Ibu bisa langsung tanyakan langsung ke AR-nya gitu. Batas waktu penyampaian SP2DK ini 14 hari kerja Bapak Ibu. Jika tidak memberikan tanggapan, DJP bisa melakukan dengan tindakan pemeriksaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ditanggepin dulu aja SP2DK-nya ini. Selanjutnya, nah ini contoh poin pengawasan dalam PPh massa. Biasanya ada poin objek PPh satu tuh. Jadi eh, objek-objek PPh satu itu yang meliputi ada biaya gaji upah itu. Misalkan kita belum memotong biaya gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan atau pemasaran atau asuransi gitu kan. Atau beda waktu nih ternyata beda pemotongan. Eh, kita catat di laporan keuangannya bulan Oktober tapi dipotongnya bulan bulan November gitu ya Bapak Ibu. Terus ada penambahan aktiva, misalkan bongkar muat, outsourcing, bonus atau pemberian cuma-cuma. Nah, ini harusnya dikenai PPh 21 atau PPh 26. Kemudian ada objek dari PPh pasal 23 atau 26 atau PPh final. Nah, ini biasanya matching dengan pajak masukan nih. Dia biasanya disamain sama PPN. Jadi Bupot PPh 23-nya ini disamain sama PPN-nya gitu. Terus ada selisih material atau enggak sih sebenarnya dari itu. Terus ada biaya transport, insentif atau rabat antar waktu juga ada di sini. Terus PBK atau STP. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan poin pengawasannya mengenai PPN nih. Nah, di sini biasanya yang perlu kita lihat itu ada penghasilan lain-lain antar waktu, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, uang muka, atau penjualan aktiva. Jadi biasanya kalau kita pemakaian sendiri itu kan nggak masuk ke penjualan ya di pencatatan laporan keuangan kita. Tapi barang itu sebenarnya sudah keluar gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke langkah menanggapi SP2DK nih Bapak Ibu. Yang pertama itu kita pelajari dulu nih poin-poin yang ada di dalam SP2DK itu. Jadi kita udah dapat nih gambarannya. Kalau misalkan masalahnya itu karena beda antara SPT PPN dengan penjualan kita, oh berarti kita perlu cek SPT PPN kita dengan laporan keuangan kita di bagian penjualan gitu Bapak Ibu.
Terus kemudian ada cek riwayat kewajiban perpajakan. Nah, kadang-kadang di SP2DK itu kita sudah melaporkan dan membayarkan, tapi masih terdapat di poin SP2DK. Nah, itu kita bisa jelaskan aja Bapak Ibu. Kemudian ada cek laporan keuangan